Mari kita sambut dengan meriah. Kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu, hiduplah tanahku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tentunya salam sehat untuk kita semuanya. Ya, sama-sama kita hormati dan sama-sama kita banggakan Ibu Wakil Wali Kota Botang dengan gelar Raden siapa? Raden Gentari. Nah, kemarin beliau mendapatkan gelar di acara pesta adat Erau Belas di Tenggaro. Ya, saya hormati sahabat-sahabat saya, Pak Dandim, ya, Raden Rudal, Ibu Sekda, Ibu Ketua PKK, yang saya muliakan orator kita, Ayahanda Haji Pangeran Aryo Yuda Putra, yang juga beliau adalah petinggi Tanggung Kepatihan Adat Besar Kota Kalimantan Timur, Ketua Lembaga Adat, sahabat saya Pak Haji Darmawi, Ketua KBAB Pak Haji Master, Ketua Pemuda Kutai Mas Romi, perwakilan PT Kalimantan Timur, PT Badak kalau ada, Ikatan Kerawan Wanita Kutai Bu Haji Tuti, dan seluruh ketua-ketua paguyuban yang hadir yang tidak bisa sebutkan satu persatu, dan Ketua Lembaga Adat Seni Adat Kutai Pak Haji Sidat, dan hadirin sekalian yang berbahagia.
teristimewa Ketua Umum Abdi Swaka, sahabat saya Pak Sofyan. Luar biasa tadi sambutannya beliau, alhamdulillah membuat semangat kita semuanya. Haji Soni, hadir saya, tadi juga hadir saya lihat, ada di belakang. Haji Susi, terima kasih semuanya hadir. Keluarga besar Kepatihan, adat Kutai besar, Kalimantan Timur. Bapak Ibu sekalian, malam ini tentu kita merasa bersyukur pada SWT Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita diberikan rahmat hidayah untuk hadir di tempat ini dalam rangka peringatan hari jadi yang keempat Kepatihan adat besar Kutai Kalimantan Timur Kota Bontang di tahun 2002. Hari yang keempat, hari jadi yang keempat. Tentu ini menjadi semangat kita dan kita berterima kasih kepada seluruh pengurus besar Kepatihan adat besar Kutai Kalimantan Timur Kota Bontang yang terus menggelorakan kearifan lokal dalam mempertahankan budaya itu sendiri, adat itu sendiri. Kita ketahui bersama bahwa sebuah bangsa atau suku yang besar itu ketika mempunyai budaya, mempunyai bahasa dan mempunyai tulisan, maka itu termasuk kategori sebuah suku yang besar. Oleh karenanya itu, Kutai seperti disampaikan tadi Pak Ketua bahwa itu benar, bahwa orang Kutai ini sangat luar biasa, sangat toleransi dan sangat harmoni. Terbukti dan sejarah yang membuktikan bahwa mereka hidup bisa berdampingan dengan suku siapapun dari dulu, sejak dulu. Nah, baik itu dengan suku Dayak, suku Bugis maupun suku-suku yang lain. Bahkan dari dulu sejarah membuktikan bagaimana semerga seberang itu diberikan tempat untuk saudaranya orang Bugis dan terjadi asimilasi perkawinan antara anak Lemadu Keleng dengan putra Sultan Kutai yaitu Haji Muhammad Idris dan melahirkanlah para penerus adat ini. Sultan Kutai sampai saat ini dia menjadi pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan walaupun berasal dari Kutai Kartanegara, karena beliau waktu itu ke Sulawesi, ke Wajo bersama pasukannya untuk membantu mertuanya dalam memberantas Belanda, penjajahan Belanda waktu itu. Nah, tentu sejarah ini sangat panjang. Kalau malam ini saya sampaikan mungkin sampai tengah malam tidak akan habis-habis. Ya, saya banyak tahu karena banyak diberitahu oleh para kesultanan. Disampaikan sama saya, Ananda Basri adalah berbagian daripada kesultanan, maka harus tahu tentang sejarah Kesultanan Kutai. Dan saya banyak tahu, saya banyak diberitahu oleh Pangeran Puger di Tenggarong. Dia cerita tentang asal muasal daripada kerajaan Kutai, mulai dari kerajaan Kudungga, kerajaan Kutai masih pemerintahan Hindu, di mana dua kerajaan baik yang berpusat di Muarakamat maupun di Kutai Lama. Dan mungkin juga ada sebagian warga kita dari Kutai belum paham betul tentang silsilah daripada kerajaan Kutai sendiri. Ya, kenapa ada Kertanegara Martanipura? Karena penggabungan dua kerajaan yang ada baik di Muarakamat maupun yang ada di Kutai Lama. Nah, sehingga dimunculkan kerajaan Kutai Kertanegara Martanipura. Nah, Lemadu Keleng ini adalah orang Sulawesi yang memimpin di kerajaan Pasir, dan waktu itu ada serangan dari kerajaan Mongol di kerajaan Kutai, sehingga Lemadu Keleng ini ikut membantu dengan pasukannya untuk pembebasan dari kerajaan Mongol waktu itu. Nah, alhamdulillah terjadi asimilasi sampai sekarang ini dan bisa hidup secara berdampingan. Di sebelah Semarin Seberang ada Bugis, di Kutai Barat ada suku Dayak, dan hidup berdampingan secara damai dan penuh dengan harmoni dan toleransi. Bahkan di keraton kesultanan itu ada berbagai macam alat seni itu yang pemberian dari kerajaan Solo dan Yogyakarta, dan itu terjadi sejak sekian lama.
Bahkan putra-putra mahkota banyak bersekolah di Belanda, dan konon ceritanya bahwa salah satu tempat perwakilan daripada negara kesatuan Indonesia di Nederland itu pemberian daripada kerajaan Kutai. Jadi tempat itu menjadi konsulat Republik Indonesia yang ada di Haag. Dan anak-anak Sultan Kutai, putra-putra mahkota semuanya belajar besar di Belanda sana. Terakhir ayahanda Sultan Haji Arifin yang tinggal di sana. Makanya semuanya itu bahasa pintar berbahasa Belanda semua. Nah, itu yang disampaikan sama saya. Nah, di Kutai Lama. Insya Allah mohon restunya, kemarin di acara peksi 9 wali kota Kalimantan Timur, putra saya wakil ketua di Apeksi, telah melakukan peletakan batu pertama oleh 9 wali di Guntung sana. Dan insya Allah tahun depan rumah adat Kutai akan selesai kita bangun, dan kita akan perlihatkan, dan sejarah akan mencatat bahwa istana Sunan Kutai yang asli, yang berasal dari kayu, akan ada di kota Bontang kita cintai. Kawan sekalian, saya sampaikan bahwa konon ceritanya bahwa istana Sunan Kutai yang ada di Tenggarong itu adalah rumah Belanda yang dibeli oleh Sunan Kutai. Nilainya adalah 500 rupiah. Tapi 500 rupiah ini itu di tahun berapa? 1700-an, 1800-an. 500 rupiah ini kalau kita bandingkan sekarang kurang lebih sekitar 50 M. Bayangkan, 500 perak Pak dulu itu. Nah, tentu di sini banyak yang tidak tahu nih. Itu dulu adalah tempat Belanda dan dibeli oleh Sultan Kutai dengan nilai 500 perak. Tapi itu di zaman 1800-an.